Akhirnya Ratna pun mencoba untuk bertanya kepada si nenek tersebut. Namun setelah dia mendekat, ternyata tidak ada siapapun. Sampah cerita malam Jumat. Cerita ini bermula ketika Erika, seorang gadis berusia 18 tahun, asal Jakarta, berlibur di kediaman pamannya di salah satu perkampungan pedalaman yang enggan disebut namanya. Erika tiba di rumah sang paman bertiga dengan kedua sahabatnya, yaitu Ratna dan Ayunda. Liburan di pedesaan itu awalnya menyenangkan dan baik-baik saja. Sampai ketika Ratna meminta kepada Erika agar di salah satu malam ketiganya melakukan perjalanan kecil mengelilingi suasana eksotik di pedesaan. Erika yang memang hobi memotret gambar menganggap ide dari Ratna itu adalah hal yang bagus untuk dijadikan kenang-kenangan dan bisa diabadikan di media sosial mereka. Namun tidak dengan keduanya, Ayunda justru menolak dan menganggap perjalanan malam di tempat baru adalah hal yang dinilai kurang sopan dan tidak lazim. Karena penolakan Ayunda, Ratna dan Erika mencoba membujuk sahabatnya tersebut agar bersedia. Ketiganya datang ke Paman Dirga yang merupakan paman dari Erika agar niat perjalanan malamnya mendapatkan restu dan juga didampingi. Toh menurut mereka niatnya nggak macam-macam, hanya ingin mengambil beberapa gambar indah dari kampung tersebut. Karena sang paman juga bukan asli kampung tersebut, jadi Paman Dirga hanya mensetujui saja. Namun dikarenakan alasan pekerjaan, si paman tidak bisa mendampingi keponakan dan kedua sahabatnya tersebut. Berbeda dengan sang bibi yang mendengar ketika gadis itu membujuk pamannya. Bibi Hanifah sedikit memberikan beberapa hal jika kegiatan itu dilaksanakan akan terjadi malapetaka. Antaranya, jangan lupa izin saat mendatangi atau memfoto tempat. Lalu Erika bertanya, izin kepada siapa, Bi? Menurut Bibi Hanifah, ya izin saja sama leluhur kampung tersebut. Di dalam hati, kalau tempat tersebut adalah tempat yang terlarang. Selain itu, Bibi Hanifah juga berujar, di ujung batas perkampungan itu ada persimpangan jalan, cukup sampai situ saja ya. Jangan masuk di antara dua persimpangan jalan lainnya. Menurut sang bibi, banyak binatang buas dan hal-hal yang memang dianggap sakral. Setelah 2 hari berlalu, untuk meminta izin, akhirnya tibalah malam tersebut. Ketiganya melakukan perjalanan untuk mendapatkan kenang-kenangan berupa gambar cantik dan indah dari perkampungan tersebut. Ayunda yang sejak awal menolak dengan berat hati harus mengikuti agenda kedua sahabatnya tersebut. Di malam terakhir, di perkampungan Paman Erika. Seperti biasa, Erika menyiapkan perlengkapan fotografi untuk dibawa. Kemudian Ratna mencari beberapa pakaian khas perdesaan agar sesuai dengan konsep pemotretan. Di balik itu, Ayunda juga menyiapkan beberapa pembekalan tambahan. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Ketiganya menikmati suasana perkampungan yang sejuk dan asri itu, membuat 3 wanita dari kota sangat terbuai. Hingga setiap aktivitas pengambilan gambar lupa untuk meminta izin kepada leluhur kampung, seperti yang dipesankan oleh Bibi Hanifah. Semua berjalan dengan normal tanpa dirasa langkah demi langkah
Ketiganya mengantarkan mereka cukup jauh sampai ujung perkampungan. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ayunda mengingatkan kedua sahabatnya untuk pulang karena bisa saja paman dan bibi sudah menunggu di rumah dengan khawatir. Namun Ratna yang masih asik menjadi model dadakan menolak ajakan Ayunda. Apalagi setelah Ratna melihat persimpangan kampung tersebut. Bukannya khawatir, jiwa muda Ratna semakin membara. Ratna mengajak kedua temannya tersebut agar melangkah menuju batas itu. Dan saat Ayunda dan Erika menolak, Ratna menganggap kedua sahabatnya itu penakut. Hingga akhirnya Ratna melanjutkan perjalanannya sendiri dan mengambil beberapa pelengkapan fotografi milik Erika. Kemudian Ayunda bertanya kepada Erika, kemana tadi Ratna melangkah? Erika menjawab, sepertinya dia ke arah kanan yuk. Karena khawatir, alhasil keduanya menuju jalan ke arah kanan dari persimpangan batas kampung tersebut. Sayangnya, Ratna bukan ke arah kanan, melainkan ke arah kiri. Cerita berlanjut. Ratna yang menuju ke arah kiri dengan sangat percaya diri mengambil jepretan foto dari akar dan dahan pohon yang dia anggap cantik. Namun, dia tidak menyadari jika sejak awal perjalanan ada sesosok makhluk halus yang mengikutinya. Setelah Ratna menganggap sudah cukup banyak mengambil foto-foto tersebut, akhirnya Ratna berpikir untuk kembali menyusul Ayunda dan juga Erika untuk pulang. Sialnya, Ratna seperti dibuat tersesat. Jalur dia kembali sepertinya tidak sama. Ratna mulai panik dan menciptakan rasa takut dalam hatinya, hingga dengan sangat tergesa-gesa dia lari ke arah utara, di mana dia yakin jika hanya ke arah tersebut tempat tadi dia masuk. Namun, sekali lagi sial. Ratna tidak menemukan jalan persimpangan di mana tadi dia masuk. Yang Ratna lihat hanya hutan gelap dengan penerangan lampu senter terbatas yang dimiliki Ratna. Keringat dingin kini membasahi sekujur tubuh Ratna yang semakin panik. Hingga di langkah berikutnya dia melihat ada seorang wanita tua sedang duduk di tepi pohon. Pikir Ratna, jika ada orang, berarti di sini ada perkampungan. Mungkin dia bisa bertanya. Akhirnya Ratna pun mencoba untuk bertanya kepada si nenek tersebut. Namun setelah dia mendekat, ternyata tidak ada siapapun. Pikirnya di dalam hati, masa sih hanya halusinasi saja? Rasa panik benar-benar bersemayam di dalam pikiran Ratna. Hingga dalam langkah nekatnya mencari jalan pulang, Ratna mendengar suara dari arah belakang memanggil namanya. Ratna, 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 mau kemana Ratna? Suara itu membuat bulu kuduk Ratna sontak berdiri. Tanpa pikir panjang, Ratna berlari entah kemana. Dia mulai bingung, namun suara panggilan itu tidak kunjung lepas dari telinganya. Sampai akhirnya langkah kaki cepatnya terhenti di sebuah jalan. Dia melihat ada seekor ular yang seakan menahan lajunya. Ratna dengan cepat terdiam dan secara refleks mencoba membalikkan badannya dan berniat untuk mencari jalan lain. Namun saat Ratna membalikkan badannya, justru ada sesosok wanita tinggi, hitam, besar, dengan taring panjang di giginya, berdiri tepat di hadapannya. Ratna shock, bukan main, apalagi setelah mendengar tawa melengkingnya yang sangat keras, membuat rasa percaya diri
dan nyali Ratna hilang. Sosok itu kembali berucap, "Mau kemana Ratna?" Dan Ratna pun pingsan.